Yang terhormat kepada Bapak Kepala SMK Negeri Wonosari dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SMK Negeri Wonosari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat mengikuti acara dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara pada siang hari ini yaitu pertama pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SMK Negeri Wonosari, yang ketiga diseminasi penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Alipawati SPD, kemudian yang keempat doa, dan yang terakhir penutup. Kita lanjut saja untuk sambutan yang pertama yaitu dari Bapak Kepala SMK Negeri Wonosari kepada Bapak Budiono SPD, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru seluruhnya SMK Negeri Wonosari, Ibu Ali selaku calon guru penggerak angkatan 7 yang dalam hal ini akan melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif. Puji syukur alhamdulillah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tetap diberikan nikmat yang begitu luas dan besarnya, termasuk kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bisa melaksanakan tugas kita sehari-hari di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua, salawat dan salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tetap diberikan segala kebaikan, termasuk syafaat yang lahir nanti. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sudah menghadiri kegiatan pada siang hari ini dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif, salah satu tugas dari calon guru penggerak. Yang perlu kami tekankan adalah yang jelas guru penggerak ini isinya sangat-sangat positif, terutama bagi kita sebagai pendidik yang diharapkan selalu mempunyai dinamika, tidak statis dan selalu berkembang. Bagaimana kita nanti bisa memberikan ide kreatif yang bisa kita berikan pada anak-anak kita selama dalam pembelajaran. Apalagi sekarang sesuai dengan masanya, kita sekarang menerapkan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Ya, merdeka bukan berarti kita bebas sebebas-bebasnya, tapi bebas untuk berkreasi, berinovasi dalam rangka memberikan yang terbaik selama pembelajaran, Bapak Ibu. Juga nanti proyeksinya guru penggerak ini adalah untuk kelanjutan jenjang karir kita sebagai pendidik atau guru. Jadi kalau sebelumnya untuk jenjang kepala sekolah atau pengawas itu ada seleksinya atau diklat khusus, nanti kedepannya akan diambilkan dari hasil atau output guru penggerak. Jadi tidak ada lagi seleksi kepala sekolah. Kalau kemarin ada dulu ya. Zaman saya ada seleksinya, ada diklatnya, ada magangnya, baru keluar sertifikat dari LP2 Kasih. Tapi nanti kedepannya untuk formasi kepala sekolah khususnya akan diambil dari guru-guru penggerak yang memang mempunyai kualitas yang bagus, sehingga harapannya bisa diterapkan dalam manajemen sebuah lembaga pendidikan atau sekolah. Kemudian yang kedua juga kami tekankan tentang budaya positif. Ya, seperti kita ketahui anak SMK itu tidak harus pintar saja, kompeten. Kompeten adalah misalnya 25% dari keberhasilan. Ada banyak faktor-faktor yang menunjukkan anak itu bisa berhasil. Kalau dalam bahasa manajemen harus punya soft skill kan ya. Sesuatu sikap positif mental kepribadian yang sesuai dengan dunia kerja. Itu dimulai dari budaya positif. Kalau bahasanya mungkin
We start from a habit. Kita mulai dari kebiasaan. Biasanya bagus, jangan biasa yang kurang bagus. Jika budaya positif itu sangat banyak sekali. Jangan memandang hal kecil itu sepele ya. Di sekolah diterapkan minimal 3S ya, ada yang saya 5 sekian S ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, apalagi dan lain-lain ya, S yang lainnya. Itu contoh budaya positif ya. Anak kita kadang-kadang kurang terbiasa menyapa orang lain, termasuk dengan Bapak Ibu guru dan tamu-tamu yang ada di sekolah dan sebagainya. Di sekolah kita sudah ada budaya positif. Pagi-pagi anak-anak saling dilakukan dengan Bapak Guru Piket, ada menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Itu sudah contoh budaya positif. Nanti baik kita akan menggunakan lagi dengan budaya yang lain. Ini bertakbir Bapak Ibu, gitu ya. Jadi intinya terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir 2 hari juga sebagai penyelenggara. Ini adalah bagian dari bagaimana kita jadi guru penggerak. Ya memang kalau kita itu awalnya dari digerakkan, tergerak, terus menggerakkan. Pertama harus menggerakkan, digerakkan jadi tergerak. Setelah bergerak bisa menggerakkan orang lain. Itu yang motonya kalau kita jadi guru yang ini Bapak Ibu yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi selamat mengikuti diseminasi dari Ibu Ari nanti. Mudah-mudahan saya ini ada banyak manfaat dari kegiatan ini yang nanti bisa kita terapkan di dalam lingkungan sekolah kita dalam belajar dengan anak-anak kita. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala SMK Negeri Wonosari. Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu diseminasi penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Arifawati SPD selaku calon guru penggerak angkatan 7. Kepada Ibu Arifawati SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Budi selaku Kepala SMK Negeri Wonosari, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Negeri Wonosari, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan atau acara diseminasi penerapan budaya positif calon guru penggerak angkatan 7. Tanpa sholawat serta salam dipanjatkan kepada junjungan Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita cahaya penerangan. Bapak Ibu, pada hari ini izinkan saya melaksanakan atau memenuhi salah satu tugas dalam guru penggerak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang telah meluangkan waktu untuk hadir di sini untuk menyimak dan mendengarkan saya dalam melaksanakan diseminasi ini. Jadi dalam pelaksanaan ini sebenarnya memang kita sama-sama belajar. Saya pun sebagai guru penggerak juga masih calon guru penggerak juga masih belum bisa menjadi guru yang baik. Jadi di sini saya juga sama seperti jenengan semua masih belajar. Tapi setelah mengikuti pendidikan ini saya terus terang mendapatkan banyak ilmu yang sebelumnya tidak saya ketahui seperti itu. Entah mungkin memang saya itu agak kudet atau gimana seperti itu. Tapi dengan mengikuti pendidikan ini sangat bermanfaat untuk saya. Mungkin sebelumnya saya hanya ingin kayak ikut-ikutan teman, kemudian pengen dan sebagainya itu. Tapi ternyata setelah mengikuti pendidikan banyak ilmu yang bermanfaat untuk diterapkan dalam dunia pendidikan seperti itu. Jadi di sini diseminasi penerapan budaya positif adalah membagikan sebuah ilmu yang baik untuk atau kepada teman sejawat, semoga nanti bisa bermanfaat untuk panjenengan semua. Untuk selanjutnya, ini Bapak Ibu ya, jadi setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, salah satu ilmu yang sangat
menancap dalam benak saya adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi sebelumnya saya hanya sekedar tahu saja, oh Bapak pendidikan itu Ki Hajar Dewantara, tapi secara dalamnya saya belum tahu. Ya, jadi di sini filosofi Ki Hajar Dewantara, pelopor pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan yang ada di Indonesia ini tak lepas dari perjuangan beliau selama zaman kolonial dulu. Ya, jadi di sini Bapak Ki Hajar Dewantara itu mempunyai pemikiran, konsep dan lain sebagainya tentang pendidikan yang sangat luar biasa. Jadi kita memang dituntut tidak hanya jadi guru yang biasa, tapi untuk menjadi guru yang bermakna seperti itu. Di sini pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu pendidikan itu menuntun siswa atau murid sesuai dengan kodratnya. Di sini ada 2 kodrat yang dimiliki oleh siswa Bapak Ibu guru, yaitu yang pertama kodrat alam dan yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah yang berkenaan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Itu mencakup latar belakang keluarga, kemudian lingkungan di mana dia tinggal. Itu. Jadi setiap anak punya latar belakang keluarga yang berbeda dan latar belakang lingkungan yang berbeda. Kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman di sini maksudnya adalah zaman di mana murid itu tumbuh atau berada. Misalnya sekarang murid ada di zaman abad 21 yang mana dari segi keterampilan itu sangat beda sekali dibandingkan dengan kita yang zaman SMK dulu. Gitu nggak Bapak Ibu? Mungkin sekarang kan anak itu sudah akrab sekali dengan gadget. Nah, bagaimana kita sebagai pendidik atau fasilitator pendidikan itu memanfaatkan apa-apa yang ada sekarang itu untuk menunjang pembelajaran anak-anak. Ini Bapak Ibu yang filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan pendidik seperti petani, dan murid-murid itu seperti biji tumbuh-tumbuhan, entah itu biji padi atau jagung seperti itu. Jadi murid-murid itu seperti di sini dimisalkan bulir-bulir jagung yang ditanam. Jadi kayak tanah, kemudian cuaca itu disebut dengan kodrat alam. Jadi alam yang sudah ada, yang mana ditinggali oleh anak didik atau mungkin di mana dia berada. Jadi di sini murid-murid itu seperti biji jagung yang ditempatkan di tanah yang subur atau mungkin yang gersang dan sebagainya. Ya, jadi punya background yang berbeda. Seperti apapun, sebagus apapun biji jagung itu, tapi jika memang tanahnya gersang itu nanti bisa tumbuh, tapi mungkin tidak bisa tumbuh dengan baik. Kemudian di sini tugasnya petani, apakah petani bisa merubah jagung menjadi padi? Kan tidak baik. Jadi di sini petani hanya bisa merawat, menanam seperti itu. Jadi petani itu tidak bisa merubah padi menjadi jagung menjadi padi. Sama dengan kita sebagai guru juga seperti itu. Kita tidak bisa merubah anak yang mana mempunyai keterampilan atau mungkin anak yang suka menggambar kemudian dipaksa harus menari, itu tidak bisa. Anak yang bisa atau mungkin anak yang ahli dalam matematika dipaksa untuk bisa fisika itu tidak bisa. Jadi kita tidak bisa memaksa kodrat anak seperti itu. Jadi kita hanya bisa menuntun supaya anak-anak menemukan bakatnya, supaya anak-anak menemukan apa yang menjadi keinginannya. Jadi intinya sebagus apapun anaknya tersebut, jika didukung atau tidak didukung dengan latar belakang keluarga yang baik, itu juga akan menghambat tumbuh kembang anak tersebut. Tapi jika anak sudah pintar, sudah dasarnya itu cerdas, kemudian punya keluarga yang dari background keluarga yang mungkin kaya, yang bisa yang bisa menunjang atau mungkin bisa mensupport anaknya untuk terus berkembang, itu akan bisa menjadi bagus. Tapi bagaimana untuk anak-anak yang kebetulan dari keluarga yang tidak mampu, kemudian dari lingkungan yang kebetulan buruk, itu pasti akan menghambat tumbuh kembang anak, terutama dalam hal keterampilan dan sebagainya. Kemudian konsep pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai landasan filosofi pendidikan adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi di sini yang menjadi inti pendidikan itu adalah pendidikan yang berpihak pada murid. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, pendidikan harus berpihak pada murid. Jadi tidak boleh guru itu misalnya medianya tidak mendukung, kemudian mulai
yang menjadi alasan untuk tidak berpihak pada murid itu tidak boleh. Jadi seperti apapun caranya, guru harus mengonsep pembelajaran yang berpihak kepada murid seperti itu. Kemudian di sini faktor yang penting dalam mewujudkan pembelajaran berpihak pada murid adalah guru, yaitu guru sebagai pamong, sebagai fasilitator pembelajarannya, yang mana di sini guru itu sebagai nakoda, kemudian membawa muridnya dalam sebuah kapal besar yang disebut dengan pembelajaran. Kemudian guru supaya bisa menjadi pendidik yang baik, yang jelas memang guru itu dituntut untuk mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Itu yang sekarang ada di kurikulum Merdeka ini. Jadi guru memang dituntut untuk seperti itu, untuk mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Misalnya nanti kita sebagai pendidik sudah bisa atau mungkin sudah memulai untuk menerapkan nilai-nilai itu, nilai-nilai positif itu dalam pribadi kita, insya nanti akan sangat berpengaruh dengan pembelajaran, yaitu dan berpengaruh kepada hasil dari anak didik kita. Selanjutnya dalam proses penuntun, murid diberi kebebasan. Jadi murid itu kita berikan kebebasan, dia itu maunya minatnya di mana, bakatnya di mana. Tapi di sini kita sebagai guru atau sebagai pamong wajib memberikan tuntunan dan arahan. Jadi itu yang bisa kita lakukan, itu memberikan tuntunan dan arahan. Supaya apa? Supaya murid-murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi murid itu sudah punya apa? Seperti kodrat alam, kodrat zaman, dan dia sudah punya bakat dari kecil. Nah, tugasnya guru adalah menuntun, membantu murid untuk menemukan apa yang menjadi bakatnya, membantu murid untuk mengembangkan apa yang menjadi keahliannya. Jadi kita sama sekali tidak bisa merubah murid yang benar-benar misalnya tidak suka bahasa Inggris, kemudian kita paksa harus suka biologi misalnya, itu tidak bisa. Tapi kita arahkan supaya tidak terlalu tidak terlalu tidak bisa gitu ya. Jadi kita arahkan supaya murid itu masih bisa mengikuti sesuai dengan alurnya. Kemudian di sini ada beberapa hal yang perlu diwujudkan dalam pembelajaran, yaitu menjadikan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Kemudian untuk mewujudkan itu, salah satu cara yaitu menciptakan budaya positif dan penerapan disiplin positif yang ada di sekolah. Itu nanti dimulai dari kita sebagai pendidik. Karena di sini namanya pembelajaran itu yang berperan utama adalah guru. Kita sebagai fasilitator pembelajaran. Jika kita sudah berupaya untuk menerapkan budaya positif dan disiplin positif di lingkungan sekolah, insya Allah itu nanti akan sangat berpengaruh untuk perkembangan anak-anak dalam dunia pendidikan. Di sini ada beberapa hal budaya positif yang nanti akan saya bagikan dengan jenengan-jenengan semua. Jadi budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah adalah yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, yaitu 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Ini yang pertama memang harus diterapkan di kita dulu sebagai pendidik. Selanjutnya nanti kita salurkan atau kita terapkan di anak-anak atau di lingkungan sekolah. Budaya positif pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mereka mendapatkan atau mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maksudnya sebagai manusia pribadi ataupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian budaya positif sendiri itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Selanjutnya disiplin. Jika jenengan mendengar kata disiplin, kira-kira yang berhubungan langsung dengan disiplin itu apa Bapak Ibu? Datang tepat waktu, memakai seragam
ya ada peraturan. Jadi kalau disiplin dalam budaya kita itu, kalau kita mendengar kata disiplin itu kita memaknai bahwa seseorang harus melakukan atau apa itu, harus menerapkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Mungkin seperti itu. Karena mungkin kita terpaksa harus tepat waktu. Kita terpaksa harus memakai seragam sesuai dengan harinya. Padahal kita waktu itu lagi malas-malasnya nyuci misalnya. Jadi sekalian saja seragamnya itu. Kemudian itu dalam budaya kita. Jadi kalau kita mendengar kata disiplin itu pasti masih ada rasa ketidaknyamanan seperti itu. Kemudian di sini ada disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, ini disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu di mana ada kemerdekaan, itulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin itu bersifat self disiplin, itu yang mana kedisiplinan yang harus kita terapkan dalam pribadi kita, dalam diri sendiri kita. Jadi kita sendiri itu harus mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya untuk memerintah diri kita sendiri. Apakah Bapak Ibu merasakan bahwa kita memerintahkan diri kita sendiri untuk datang tepat waktu? Ya, harus mengajar sesuai dengan jadwal kita, harus datang menggunakan seragam sesuai dengan harinya gitu. Itu Bapak Ibu merasa memerintah diri sendiri pada? Bahkan kadang memaksa dengan sekarang. Ayo toko isu baik seperti itu. Jadi itu memang harus tertanam dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu. Misalnya kita tidak cakap atau seseorang itu tidak cakap melakukan self disiplin, maka wajiblah penguasa lain atau mungkin atasan kita untuk mendisiplinkan diri kita. Jadi nanti ujung-ujungnya misalnya kita tidak bisa memaksa atau memotivasi diri kita sendiri itu disiplin, ya sudah pasti hukum alamnya adalah atasan kita itu akan mendisiplinkan kita dengan cara apapun. Mungkin dengan cara panggil secara pribadi mungkin, atau mungkin di forum misalnya seperti itu. Jadi itu semata-mata hanya untuk mewujudkan disiplin itu sendiri di lingkungan kita, di lingkungan sekolah. Ini. Jadi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak semata-mata orang itu merdeka bebas, tidak terikat dengan peraturan apapun, tidak. Jadi sebenarnya kita itu harus sadar dengan peraturan, kita harus sadar dengan apa sih yang menjadi kebaikannya seperti itu. Jadi kita itu tidak harus duyo-yo seperti itu, tidak. Sebenarnya tidak seperti itu. Nah, jadi di sini merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu sebenarnya kita sadar akan apa yang menjadi tanggung jawab kita, sadar akan apa yang menjadi tugas kita. Jadi kita itu kalau bisa tidak usah disuruh, tidak usah seperti itu. Saya pun di sini juga masih jauh dari baik, sangat jauh sekali. Jadi sama-sama belajar Bapak Ibu. Selanjutnya, ini ada game Bapak Ibu. Jangan bisa berpasangan, ya. Di sini ada yang bertugas, ya, berpasangan dua. Ya, ada yang bertugas menjadi si A dan si B. Ya, nanti bergantian. Mungkin di sini misalnya nanti Bu Nadia dengan Bu Wiji. Bu Nadia jadi si A dulu, Bu Wiji jadi si B. Bu Nadia, si A tugasnya adalah menggenggam tangan seerat-eratnya. Jadi jenengan bayangkan ini adalah sebuah amanah yang tidak boleh sampai terbuka, sampai keluar. Entah itu ini sebuah kayak barang yang berharga, atau mungkin sebuah kunci sesuatu yang mana tidak boleh dibuka. Kemudian si B nanti Bu Wiji harus bisa membuka genggamannya Bu Nadia. Ini tidak harus dipaksa, harus berkelahi, harus tidak. Silakan dengan cara mungkin dengan cara dibujuk, ayo tabu buka tentang misalnya buat pakai duit terserah, dengan cara apapun, Mbak. Mungkin kita lakukan satu orang saja ya, satu orang jadi si A dan satu orang jadi si B. Oke, monggo silakan dilaksanakan. Saya berikan waktu 3 menit. Jadi yang si A seakan-akan dengan itu ini ada sebuah rahasia besar yang tidak boleh bocor keluar, siapapun itu, sahabat atau siapapun tidak boleh. Oke, jadi kemudian si B harus bersikeras untuk bagaimana caranya bisa tahu apa sih yang ada di genggaman itu. Monggo silakan, saya berikan waktu 2 menit mungkin, silakan.
Tidak kan adanya ilmu. Silakan. Jadi ini si A, Anda mendapatkan mandat yang sangat luar biasa untuk menjaga genggaman tangan ini supaya tidak sampai bocor keluar. Dan si B juga mendapat mandat bagaimana caranya agar mengetahui apa yang ada dalam genggaman ini. Ya, boleh menunjuk. Jadi di sini tidak harus memaksa sampai berkelahi, tidak. Silakan menunjuk. Apapun silakan. Oke, saya mulai sekarang 1, 2, 3. Entah mungkin misalnya mau dipaksa silakan. Caranya bisa atau tidak dipaksa. Ya mau dibikin boleh apapun. Saya tanya hasilnya, hasil dari mediasinya seperti apa? Oke, bagaimana si A mempertahankan genggamannya supaya tidak sampai terbuka? Bagaimana si B dengan keras untuk membuka genggamannya? Silakan dengan cara aku. Sudah, Bapak Ibu? Oke, sudah ya. Ya, boleh, sudah. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan meminta informasi dari Oke, sudah ya. Saya tanya dulu dari Pak Kocok dan Pak Alfi. Untuk si A-nya siapa Pak? Si A-nya Pak Kocok dan si B-nya adalah Pak Alfi. Bagaimana Pak? Apakah genggaman ini terbuka? Kenapa Pak? Kenapa tidak terbuka? Terbuka setelah selesai. Oke, berarti saya anggap selama permainan tidak terbuka misalnya. Kenapa Pak Kocok kok bersikekan untuk tidak terbuka? Karena saya membawa amanah yang harus saya amankan. Nggak boleh. Ya, tepuk tangan dulu boleh. Ya, pokoknya beranggapan bahwa Kocok sudah membawa amanah yang tidak boleh sampai terbuka. Kemudian Pak Alfi, gimana Pak Alfi? Kok tidak bisa memujuk Pak Kocok kenapa? Oh, beliau kekeh. Oke, terima kasih. Beliau kekeh. Oke, selanjutnya untuk Bu Evita dan Pak Jawa, gimana? Apakah terbuka? Terbuka nggih? Kenapa kok bisa terbuka, Pak? Diancam ya Pak ya? Diancam. Kemudian dengan cara apa Pak? Dengan cara apa tadi Bu Evita mengancamnya? Sampai ditolak itu ya? Ya, saya yakin jawaban dua pasangan dari Bapak Ibu guru ini sudah mewakili jenengan. Bagi jenengan yang tidak terbuka genggamannya, pasti karena jenengan punya apa? Punya keteguhan hati untuk tidak membuka karena masa itu amanah. Untuk yang bisa terbuka, karena jenengan punya alasan kenapa membuka. Jadi takut diancam misalnya seperti itu. Boleh, jadi punya masing-masing punya pendapat. Oke, ini ya tadi sudah disampaikan oleh Kocok. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Tadi sudah disampaikan. Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa? Apakah orang lain bisa mempengaruhi kita? Bisa ya. Tapi sebenarnya kalau orang lain, gini, kalau tadi Pak Jawa dulu membuka tangannya itu apa atas izin dirinya sendiri juga? Ya, jadi Pak Jawa sedang mengontrol dirinya untuk membuka. Nah, jadi pada dasarnya siapa Bapak Ibu yang mengontrol, yang memberikan kontrol itu siapa? Diri sendiri. Entah itu tetap ditutup atau itu dibuka, yang memberikan izin adalah diri sendiri. Apakah orang lain bisa mengontrol kita? Sebenarnya tidak. Tanpa izin kita sebenarnya tidak bisa sebenarnya. Jadi inti dari permainan itu. Ini Bapak Ibu ya, miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ini lebih utamanya ini sebenarnya kita sebagai pendidik. Jadi ini apa yang harus kita lakukan sebagai pendidik dalam menangani anak didik. Jadi yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini kan kita berilusi sebenarnya kita bisa mengontrol murid. Kira boten? Ya. Kita sebenarnya berilusi sebenarnya, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Jadi pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat
Walaupun nampaknya guru tuh mengontrol murid kayak, ayo kita, makanya biasanya ketika mau upacara kayak tadi, saya hitung 1 sampai 10. Apakah ada kemungkinan murid tidak manut? Ada kemungkinan. Tapi kenapa tadi kok murid-murid datang ke lapangan semua? Karena keinginan diri sendiri. Yang pertama, tekanan dari luar, nanti pada akhirnya dia mengizinkan dirinya untuk datang sebelum hitungan ke 10 seperti itu. Jadi ilusi guru mengontrol murid ini yang perlu kita pahami sebagai guru. Jadi bukan murid yang sebenarnya manut atau mungkin mengikuti apa kata guru, tapi sebenarnya dia sendiri yang mengizinkan dirinya untuk patuh seperti itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini juga sering kita laksanakan. Kadang kita memberikan motivasi kepada murid, gitu kan? Kadang kita memberikan apa ya, kayak ilmu yang positif pada murid. Bahwasanya kita menceritakan tentang pengalaman, kemudian tentang kedepannya dan seperti apa. Itu apakah sebagai satu-satunya sumber untuk mengontrol murid? Juga tidak. Ya, jadi tidak, itu hanya bentuk usaha kita saja. Jadi semata-mata kontrol murid ada di murid itu sendiri, bukan pada perkataan, bukan pada guru seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang sering kita lakukan juga. Kadang kita mengatai murid dan kadang ada juga, kamu ini tidak pernah berubah. Nah, kita merasa bahwa kalau kita marah-marah itu murid akan manut. Karena kan kita bergerak seperti itu kadang. Kita marah-marah supaya murid manut. Sebenarnya tidak. Mungkin nanti murid akan manut tapi dengan keadaan terpaksa. Ya, mungkin manut dalam keadaan terpaksa, mungkin terluka itu sakit hati. So, misalnya seperti itu. Ya, jadi kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan ini kan yang jelas kita lebih dewasa daripada murid. Kita seakan-akan tahu bahwa yang terbaik untuk murid itu adalah kita tahu. Ilusinya seperti itu, tapi sebenarnya tidak seperti itu sebenarnya. Kalau kita memaknai. Nah, ini merubah paradigma stimulus respon. Stimulus respon itu ada sebuah perbuatan dan ada sebuah kayak umpan balik. Jadi seperti tadi kita misalnya kita menasihati murid atau mungkin kita memarahi murid dan murid akhirnya melakukan sesuatu, yaitu paradigmanya harus kita ubah menjadi teori kontrol, ya, teori kontrol atau teori pilihan. Di sini stimulus responnya kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Tapi dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang itu punya pandangan yang berbeda. Bapak Ibu, jadi seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Padahal teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa kok anak datang terlambat? Kenapa kok anak melakukan pelanggaran? Itu semua ada tujuannya. Semuanya punya alasan masing-masing. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Kenapa kok anak datang terlambat? Kenapa kok anak itu gaduh di kelas? Itu nanti ada alasannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Seperti Pak Jawa tadi, mungkin Pak Jawa merasa bahwa Bu Yovita bisa mengontrol Pak Jawa. Itu sebenarnya tidak. Tanpa izin dari Pak Jawa itu tidak akan terjadi seperti itu. Jadi di sini dari kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu termasuk murid-murid kita, Bapak Ibu. Sebaliknya saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain tanpa izin orang itu sendiri. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita sudah membujuk atau mungkin mengajak anak untuk melakukan kebaikan kemudian gagal, pasti kita akan melakukan pemaksaan. Gimana bukan? Akan melakukan pemaksaan. Pada teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi yang benar itu adalah kita melakukan diskusi dengan siswa. Seperti apa enaknya, seperti apa baiknya, seperti itu. Jadi kita itu benar-benar melibatkan murid dalam setiap keputusan kita dalam pembelajaran. Kemudian model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Jadi yang betul itu menang-menang, bukan kalah. Kita tidak boleh jadi orang yang kalah. Seperti apapun kondisinya, yang kita harus menang. Tapi menang itu tanda kutip, Bapak Ibu. Tidak menang yang menang selalu mendapatkan uang, mendapatkan piala, tidak. Nanti ada makna sendiri. Kita dalam pendidikan menang itu seperti apa? Misalnya kita bisa mengambil hati murid, kita bisa menjadikan murid lebih lembut lagi misalnya seperti itu. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi nilai kebajikan itu adalah sifat
sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi kebajikan ini bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Sebenarnya suku apapun, agama apapun pasti punya nilai-nilai kebajikan dalam diri pribadi masing-masing. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Itu sesuai dengan pendapat Dr. William Glasser. Ya, jadi yang menciptakan teori kontrol itu adalah William ini. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Seperti apapun perilakunya itu pasti ada tujuannya. Kemudian dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi yang terpenting itu bukan motivasi ekstrinsik, tapi adalah motivasi intrinsik. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yang mana sekarang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu nilai-nilai yang akan dicapai adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi sekali lagi kalau misalnya kita memang benar-benar ingin anak didik kita itu punya nilai-nilai positif itu, yang jelas utamanya harus kita terapkan pada diri kita sebagai fasilitator pendidikan. Kemudian yang kedua, nilai positif yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Dan teori motivasi itu ada dua jenis, Bapak Ibu, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Contohnya yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang datang tidak terlambat karena takut dihukum, atau mungkin siswa kita datang tidak terlambat itu karena takut dengan peraturan, dengan hukuman. Itu termasuk motivasi eksternal. Dalam dirinya masih belum sadar bahwasanya tujuannya pasti sebenarnya tidak terlambat itu, tapi dalam dirinya masih tertancap bahwa kalau saya terlambat nanti saya dihukum, kalau saya terlambat nanti saya dimarahi. Jadi itu salah satu motivasi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Imbalan ini bisa berupa barang maupun ucapan. Ya misalnya kita kan sering misalnya anak ini loh pinter tidak terlambat, itu bisa menjadi motivasi anak juga. Ya, jadi orang anak termotivasi melakukan kebaikan hanya untuk mendapatkan pujian atau mungkin tidak dihardik dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini tujuan disiplin positif yang utama ada di poin 3 itu, yaitu jika seseorang sudah menerapkan atau mungkin sudah mempunyai motivasi untuk menghargai diri sendiri, dia tidak terlambat karena dia menghargai dirinya sendiri. Supaya apa? Karena merasa ya seorang pendidik akhirnya tidak terlambat, akhirnya mematuhi segala peraturan itu timbul dari dirinya sendiri. Itu dia akan membuat pertanyaan seperti ini: saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Jadi saya akan menjadi orang seperti apa jika saya selalu tepat waktu? Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya disiplin? Pernah apa tidak Bapak Ibu dalam hati jenengan seperti itu? Ya, mungkin pernah ya, kita semua pernah merasakan. Jadi di sini motivasi itu ada dua jenis, yang pertama eksternal dan internal. Ini selanjutnya hukuman dan penghargaan. Ini hukuman dan penghargaan. Hukuman itu bersifat satu arah. Jadi hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi di sini sepihak saja, guru merasa bahwa itu salah, itu keliru, murid salah, murid keliru, akhirnya guru memberikan hukuman tanpa adanya diskusi, tanpa adanya kesepakatan bersama. Itu namanya hukuman, Bapak Ibu. Hukuman itu juga bisa berupa fisik, psikis, atau mungkin murid disakiti dengan kata-kata. Itu saya sendiri pribadi itu juga masih sering seperti itu. Ini masih sering melakukan hukuman kepada anak-anak, apalagi sebelum saya ikut di guru penggerak. Kemudian yang kedua ada konsekuensi. Konsekuensi ini suatu kesepakatan ya, atau sebuah pemahaman yang telah disepakati bersama, yang sudah dibahas antara murid dan guru. Dan di sini murid dan guru itu membuat suatu kesepakatan. Yang misalnya siswa tidak mengerjakan PR, itu kesepakatannya apa? Harus mengerjakan 2 kali lipat, mungkin harus mengerjakan di luar, yang mana itu hasil dari kesepakatan, bukan sepihak guru yang menentukan kemudian murid hanya menerima, tidak seperti itu. Jadi
Jika di situ ada kesepakatannya namanya konsekuensi. Tapi jika itu tanpa ada kesepakatan dan sifatnya searah, yang memberikan guru, yang menerima murid, itu namanya hukuman. Kemudian lagi, kadang-kala murid kita atau mungkin bahkan kita sendiri sering melakukan ini, memberikan penghargaan berupa kata-kata mungkin atau mungkin penghargaan dengan bentuk barang. Jadi sebenarnya murid itu sedang dihukum Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Jadi murid kira-kira kalau kita berikan penghargaan itu ada rasa ketergantungan apa tidak? Kira-kira ada apa tidak Bapak Ibu? Ada rasa ketergantungan. Jadi sebenarnya kalau dalam teori Al-Fikun ini sebenarnya itu murid sedang dihukum karena murid itu tidak ada kesadaran dalam diri pribadi, tapi dia ingin bagus dengan adanya penghargaan. Ya mungkin ada satu orang saja yang dikasih penghargaan atau tidak, dia berprestasi, dikasih penghargaan tidak, dia baik disiplin. Tapi mungkin ada juga banyak siswa yang merasa yang mungkin ketergantungan dikasih penghargaan, dikasih pujian, akhirnya oh aku tak baik saja supaya aku dipuji seperti itu. Itu juga sering. Nanti pada akhirnya anak itu akan tergantung dan anak itu akan kehilangan rasa mandiri untuk menciptakan motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dalam dirinya pribadi. Nah ini contohnya, mencatat 10 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Yaitu Bapak Ibu, kadang kan kita sendiri sebagai pendidik itu kadang ada rasa jerah, siswa itu sering kali terlambat dan sebagainya, berkali-kali berulang-ulang seperti itu. Itu namanya hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket, itu juga hukuman. Boleh diminta untuk push up, juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi konsekuensi itu salah satunya juga menggantikan apa yang menjadi haknya untuk melaksanakan kewajibannya. Menggantikan bukunya dicoret-coret itu kan dia harus mengganti dengan bukunya sendiri. Kemudian misalnya dia terlambat, kemudian guru berikan tugas, tapi ketika di akhir pelajaran, ya semestinya dia sudah pulang, akhirnya dia belum pulang karena menunggu. Itu juga masuk dalam konsekuensi. Nah ini ada sebuah contoh kasus Bapak Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Kebetulan matematika Bapak sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Berarti kira-kira siswa ini bakatnya apa Bapak Ibu? Menggambar. Siswa ini bakatnya menggambar. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan kepada Iva, dan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Ini sering ya kalau biasa kita temui di murid kita, terutama juga murid saya, karena saya kalau mengajar seperti itu. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ini ada dua pertanyaan Bapak Ibu. Kira-kira apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Ya meskipun saya sendiri kadang juga masih seperti itu, tapi pada dasarnya kalau misalnya kita bisa memilih, lebih baik kita juga tidak melakukan hal itu sebagai guru. Okay? Tapi karena kan kadang memang anak itu kehilangan fokus dan sebagainya. Ya mengapa? Karena anak itu pasti akan apa? Iya, kehilangan harga dirinya, pasti seperti itu. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman kenapa? Iya, tidak memberikan kesempatan untuk membuat kesepakatan. Ini kira-kira kamu mau melakukan apa untuk menggantikan kesalahan seperti itu? Gitu. Jadi di sini sifatnya adalah searah atau sepihak yang diberikan guru kepada murid. Jadi kira-kira seperti itu aplikasinya. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Ini ibu-ibu BK ini yang lebih ahli dalam hal ini, dalam hal restitusi. Ya, kan sudah setiap hari menangani anak-anak dengan berjuta karakter seperti itu. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi
dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah restitusi ini, yang mana memberikan kesempatan pada murid untuk mencari tahu atau mencari solusi atas apa yang dia perbuat, atas permasalahan yang dia perbuat. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak memang harus kita ajak untuk berdiskusi, kira-kira yang kamu lakukan itu salah atau benar, seperti itu. Kemudian memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan di sini hubungan antara siapa dan siapa, Bapak Ibu? Ya, siswa dan guru. Jadi apakah jenengan pernah merasa sedang tidak baik-baik saja dengan murid, gara-gara mungkin kita memberikan hukuman yang tidak diperkenakan oleh murid, padahal murid memang benar-benar melakukan kesalahan. Apakah pernah seperti itu? Pernah, ya? Pernah, bahkan sampai kita disatur juga misalnya. Kemudian yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan kira-kira kalau kamu melakukan A, konsekuensi yang cocok itu apa kira-kira. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi nanti akan ada penjelasan lebih lanjut nanti. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi anak melakukan suatu perbuatan itu pasti ada alasannya, ada dasarnya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, ya. Jadi cara yang paling baik yaitu mencari solusi atas apa yang dia perbuat. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi di sini outputnya adalah pembentukan karakter, bukan asal anak itu melakukan melakukan hukuman kemudian tuntas itu tidak, tapi lebih ke karakter yang mana diharapkan penyelesaian masalah itu bisa merubah karakter siswa. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti ketika anak-anak sudah dibina oleh Bapak Ibu guru, contohnya di BK, kemudian anak kembali itu sudah mempunyai kesadaran yang luar biasa. Jadi tidak hanya sekedar dia merasa bersalah, dia merasa terpuruk, dia merasa berdosa, tidak sekedar seperti itu. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa keyakinan kelas? Jenengan mungkin pernah merasa yakin dengan sesuatu? Yakin dengan sesuatu itu motivasi intrinsik apa eksplisit? Intrinsik, karena itu kita yakin dengan sesuatu, gitu. Kenapa kok tidak peraturan? Kok keyakinan saja di sini yang diterapkan? Ya betul seperti itu. Kadang peraturan itu dibuat sepihak. Misalnya mungkin gimana ya kita apa ya, di sekolah kita pun kita kan juga masih belum menerapkan misalnya buat peraturan dengan melibatkan wali murid, dengan melibatkan siswa. Tapi kebanyakan sekolah itu buat peraturan itu dibuat oleh bapak ibu guru atau mungkin orang-orang yang berwenang, kemudian diberikan kepada murid dan murid mengikuti seperti itu. Jadi di sini yang ditekankan adalah keyakinan supaya menegakkan diri tadi muncul motivasi intrinsiknya. Mengapa adanya keyakinan keras penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kenapa keyakinan keras itu penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Kalau budaya positif di sekolah itu contohnya apa? Ya buang sampah tidak sembarangan. Buang sampah pada tempatnya. Ya seperti itu. Keyakinan kelas yang ada yang ini, contohnya di sekolah bisa buang sampah di tempatnya. Keyakinan yang diterapkan dalam mana itu apa? Contohnya. Nah, agar sekolah tidak kotor, agar lingkungannya bersih. Nah itu keyakinannya harus muncul. Tidak semata-mata ada putih sama gurunya, tidak seperti itu. Jadi keyakinan itu yang harus dimunculkan. Kemudian bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ya berdiskusi antara guru, ya siswa dan guru berdiskusi. Kira-kira keyakinan kelas apa yang perlu disepakati? Kira-kira seperti apa? Jadi itu ya, berdiskusi kolaborasi antara guru dan siswa. Ini yang berbeda. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan. Contohnya ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor. Misalnya kita mau touring ke Jakarta, apakah kita menggunakan helm? Kenapa kok jenengan saya tidak mentaati peraturan, saya tidak menggunakan helm, saya berangkat malam.
Kebutuhan biar apa? Ya biar aman. Itu jenengan muncul dari hati sendiri apa mungkin karena peraturan undang-undang dan sebagainya? Iya dari hati, karena apa? Karena pengen selamat. Gitu betul. Ya karena pengen selamat. Semata-mata ingin selamat. Terus kadang mungkin bahkan nggak ada peraturan pun kalau jenengan berkendara jauh pasti pakai helm. Karena supaya selamat. Mungkin supaya merahnya tidak luntur, supaya jilbabnya tidak seperti apa. Tapi di sini alasan yang paling dasar adalah supaya selamat, supaya selamat. Kemudian ini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat, terlebih ketika dalam kondisi pandemi kemarin. Kenapa Bapak Ibu? Ya karena tidak terkena virus, apalagi kita makan sewaktu-waktu jika tangan kotor itu pasti akan mudah terkena virus. Misalnya habis menanam apa, kalau kita mau makan soto, apa kita cuci tangan dulu? Kan kalau langsung makan gitu aja. Katanya ibu, bapak itu ya itu ya, karena kita untuk apa? Demi kesehatan ya ibu ya. Demi kesehatan, karena kalau kita makan gorengan sambil ada panasnya kan dikhawatirkan nanti perut kita sakit seperti itu. Nah ini, jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan. Itu kan kita percaya pada diri kita sendiri ya. Kita melakukan itu ya untuk kebaikan diri kita sendiri. Yaitu coba dengan resapi itu kita yakinkan kenapa kita harus di situ. Itu kita lihat resapi kenapa kita harus mentaati, bukan mentaati peraturan, tapi kenapa kita harus berseragam sesuai dengan harinya, kenapa kita harus masuk kelas tepat waktu. Itu jangan yakini kira-kira apa manfaatnya. Jadi tidak semata-mata hanya mengikuti peraturan. Nah, ini pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kenapa kok ini bersifat abstrak? Karena namanya yakin itu kan kadang sudah lebih dari apa yang kita baca. Lebih dari apa yang kita baca, lebih dari apa yang kita hafalkan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ya, pernyataan umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi misalnya ada sebuah murid dilarang lari-lari di dalam kelas. Itu supaya menjadi kalimat yang positif dengan gimana Pak Ibu? Supaya dilarang itu dihilangkan, supaya tidak ada kata dilarang. Gini, siswa dilarang berlarian di dalam kelas. Supaya itu kan perkataannya kan negatif ya, dilarang negatifnya. Supaya itu menjadi kalimat yang positif gimana? Harap peserta didik duduk di tempatnya masing-masing. Duduk di tempatnya. Kemudian apalagi kalau berlarian itu biasanya ya berjalan. Jadi siswa harap berjalan di dalam kelas. Kemudian lagi siswa dilarang merusak tanaman. Supaya menjadi kalimat positif gimana? Ya, jagalah tanaman, sayangi tanaman seperti itu yang perlu kita terapkan. Jadi kita itu tidak boleh jangan dilarang. Itu semua kalimat negatif harus kita ubah menjadi kalimat positif. Itu kita mulai dari situ. Jadi memang semua hal kita harus mulai dengan apapun yang positif, termasuk perintah, termasuk kalimat, himbauan dan sebagainya. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kenapa kok tidak terlalu banyak? Karena siswa pernah bingung disuruh ngapain. Pokoknya yang mendasar dulu saja. Misalnya di kelas, ya berarti harap tenang ketika ada guru mengajar, kemudian memperhatikan, kemudian biasanya datang tepat waktu, mengerjakan mengumpulkan tugas tepat waktu dan sebagainya seperti itu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kenapa kok ada pernyataan seperti ini? Karena setiap lingkungan sekolah itu berbeda. Ada hal yang bisa diterapkan, ada hal yang tidak bisa diterapkan. Misalnya di lingkungan kita menerapkan budaya apa itu? Mencari ikan di laut itu namanya apa? Dia berlayar misalnya gitu. Apakah mungkin di lingkungan kita? Nah, tidak mungkin karena kita di pegunungan. Misalnya kita menerapkan budaya penanaman pohon sekian misalnya begitu. Jadi itu kita sesuaikan dengan kondisi sekolah, kondisi lingkungan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kenapa di sini harus melibatkan semua warga kelas, semua warga sekolah atau warga kelas, supaya semuanya turut menciptakan budaya positif. Jadi tidak sepihak, misalnya si A saja yang diajak untuk berdiskusi, akhirnya B tidak tahu, dan akhirnya B melanggar. Itu yang dihindari. Supaya apa? Supaya semuanya itu benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai positif
kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi di sini sifatnya tidak tetap, tapi di sini sifatnya apa ya? Ya jadi sifatnya dinamis ya, jadi tidak tetap. Jadi bisa dirubah, ditambahi atau bisa dikurangi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan di sekolah kita. Nah ini contoh kesepakatan kelas. Ini contohnya di kelas 12 ATL. Kesepakatan kelas menjaga kebersihan, kemudian simpan alat ke tempat semula. Itu terutama mungkin berhubungan dengan praktek-praktek itu. Kemudian disiplin, saling menolong, senyum, sapa salam, sopan dan santun. Kemudian contohnya keyakinan kelas di kelas 12 ATPH, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian di kelas 12 TESA ada menjaga kebersihan kelas, saling menghargai dan menghormati, selalu bekerja sama, saling bantu dan seterusnya seperti itu. Ini yang namanya keyakinan kelas seperti ini. Ini kalau keyakinan kelas sudah terbentuk, wajib ini ditempel supaya apa? Untuk mengingatkan murid setiap saat. Tidak hanya murid tapi juga guru. Nanti kalau misalnya anak ada yang melanggar, kita ajak untuk berdiskusi lagi. Keyakinan kelas apa yang sudah kita buat? Kenapa kok melanggar seperti itu? Kemudian yang keempat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi sebenarnya kita sebagai manusia itu kita punya 5 kebutuhan dasar apa itu? Termasuk juga murid-murid kita. Ya, jadi ini mungkin yang sebenarnya kita rasakan, tapi kita secara teori tidak tahu kalau itu ada 5 kebutuhan dasar seperti itu. Jadi yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau survival, ini yang berhubungan dengan tempat tinggal, dengan makan misalnya, dengan pakaian. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ya rasa diterima. Ini ada kebutuhannya juga. Apakah di sini ada yang merasa tidak butuh kasih sayang? Pasti tidak ada. Begitu juga Pak Jawa. Pak Jawa tidak butuh kasih sayang. Ya yang jelas kita pribadi sangat butuh kasih sayang. Tidak hanya kepada pasangan kita, bahkan kepada teman saja kita juga butuh. Untuk saling menghargai, saling diterima seperti itu. Kemudian kebebasan. Apakah kita pernah merasa ingin punya kebebasan? Ya pasti punya. Punya rasa ingin kebutuhan itu pasti punya. Kemudian kesenangan? Nah sudah pasti ada. Kemudian sebenarnya penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ada apa tidak? Ya pasti ada. Setiap orang punya kebutuhan untuk penguasaan kebutuhan pengakuan dan lain sebagainya seperti itu. Dengan cara berbeda-beda. Ya, jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan cara yang benar. Jadi ini Bapak Ibu, jika siswa kita tidak bisa memenuhi kebutuhan 5 ini dengan cara yang benar, pasti mereka akan melakukan atau akan mencari meraih kebutuhan ini dengan cara yang tidak benar, tidak baik. Ya. Contohnya, misalnya ini ada contoh ini. Contoh kasusnya Ibu Ambar, guru wali kelas 11 Pelita Hati, belum saya ganti, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas. Belum saya ganti juga. Beberapa anak kelas 11 telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi Doni ini suka meminta bekalnya temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira saya sendiri jadi Bu Ambar, apa yang akan jangan lakukan itu? Bapak Ibu, menegur, memanggil dulu mungkin ya, memanggil dulu. Pasti kita tanyai apa alasannya. Kira-kira ini Doni kalau yang dilakukan Doni ini kira-kira Doni sudah memenuhi kebutuhan yang mana? Mencari apa? Mencari kasih sayang atau rasa diterima. Kira-kira apa lagi? Bertahan hidup bisa. Kesenangan? Senang untuk? Oh ya. Bisa juga apa lagi kira-kira? Ya bisa di sini Doni sedang memenuhi kebutuhan bertahan hidup jika Doni di rumah tidak dimasakan oleh ibunya. Jadi Doni tidak pernah bekal, kemudian Doni juga tidak membawa uang saku dan sebagainya. Akhirnya dia sering minta bekal ke temannya. Ini dia sudah memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Kemudian tadi Bu Yuta bilang kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Sebenarnya mungkin lebih tepatnya ini ke apakah orang ketika mengambil bekal temannya itu
kedua juga ini pengakuan kemampuan mungkin. Ya, merasa kalau oh oke loh saya hebat ya, mencari perhatian. Mencari perhatian siapa? Temannya. Kemudian juga gurunya. Ini kan kalau melakukan kualitas itu kan akhirnya temannya jadi melaporkan doni, kemudian gurunya jadi memanggil doni itu ada beberapa siswa itu memang merasa senang. Kayak senang gitu loh ya. Sering menemui siswa seperti itu ya. Kadang dia itu gaduh hanya mencari perhatian. Ya caper, bahasanya caper. Nah ini restitusi, yang kelima restitusi. Di sini ada 2 poin. Yang pertama 5 posisi kontrol dan yang kedua segitiga restitusi. Nah ini posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau dan yang kelima manajer. Adakah Bapak Ibu yang tahu artinya dari kelima ini maksudnya apa? Ya mungkin masih meraba-raba ya. Sebenarnya kita semua insya Allah sudah pernah melakukan ini, tapi kita tidak tahu kalau itu maksudnya adalah posisi kontrol penghukum. Maksudnya adalah kita sebagai teman, pemantau. Itu kita belum tahu cara teori, termasuk saya. Jadi ini belum saya dapatkan ketika saya melakukan pendidikan di guru penggerak. Ini posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi anak itu tidak hanya menghukum dengan saya suruh push up, tapi kadang kita mengucapkan perkataan yang kasar itu juga menghukum. Contohnya ini ada perkataan ini, patuhi aturan saya atau awas. Ini yang mengerikan yang kata yang lain. Ya ada awasnya ini membuat murid sudah terbirit-birit. Kamu selalu saja salah. Ini kira-kira menyakitkan apa tidak Pak? Menyakitkan. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, kira-kira misalnya seorang pendidik melakukan posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum, kira-kira hasilnya apa Bapak Ibu? Ya murid marah, mendendam atau bersifat agresif. Apa ini pernah terjadi dalam diri kita? Pernah. Terutama dalam diri saya sendiri juga pernah seperti itu. Ya. Jadi mungkin menurut kita itu yang benar. Ya, anak salah ya kita hukum, anak salah ya kita hadap. Nah tapi ternyata itu akan menghasilkan murid yang berdendam atau bersifat agresif. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah dengan akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, rendah diri, dan kadang merasa terpojok, mungkin seperti itu. Oke. Mungkin yang sering melakukan 5 posisi kontrolnya adalah Bu Lisa dan Bu Linda ya, sudah pasti ya. Entah jenengan lebih dominan ke mana. Ya. Ini biasanya ada kata seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah itu sebenarnya kira-kira anak itu merasa kayak insecure apa tidak? Ya sifatnya berasa kayak tidak enak kayak. Jadi murid yang akan dihasilkan nanti murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Kira-kira ketika dia kembali ke kelas ada rasa yang masih gugur apa tidak? Biasanya masih ada karena merasa bersalah, karena merasa dia itu gagal dalam membawa dirinya. Selanjutnya yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Ya, teman guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu apa? Membujuk ya, membujuk. Contohnya di sini ada kata-kata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya, jadi dia guru tersebut lebih menempatkan diri sebagai teman. Ya, ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sini negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Kira-kira hasil yang didapatkan kalau kita memposisikan sebagai teman apa mungkin? Ya ngelama, ada juga yang ngelama karena merasa guru itu tidak popo, nah itu. Ya ini memang tidak melukai murid, tapi lebih fatalnya nanti murid akan ngelama. Yaitu merasa tergantung bahwa guru saya itu baik. Makanya saya tidak apa-apa kalau saya melakukan kesalahan. Kemudian yang kelima, manajer. Posisi terakhir manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan dirinya. Nah ini posisi kontrol yang diharapkan bisa dilakukan oleh pendidik sebenarnya yang kelima ini. Itu biasanya seorang guru akan memberikan kata-kata apa yang kita yakini. Jadi kita kembali ke keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Kenapa kok
Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kadang kan anak itu ya ada khilafnya, ada lupanya. Makanya ini kita ingatkan. Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Misalnya jika ini diperbaiki, misalnya tidak mengganggu temannya. Jadi menunjukkan apa tentang dirimu, tentang cara menghormati teman, cara menghargai teman. Jadi dari hasil posisi kontrol yang terakhir ini yang dihasilkan adalah murid akan mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi tidak semata-mata murid itu melakukan hukuman, kemudian melakukan hukuman, kemudian apalagi dia membayar tuntas perlakuannya, tidak seperti itu. Tapi dia lebih ke mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan dirinya. Jadi kalau murid sering terlambat itu kita kembalikan lagi ke anaknya. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu bisa berubah, bisa seperti itu. Apa kamu mau berjanji ke depannya untuk bisa menjadi lebih baik lagi, bisa seperti itu. Ini adalah contoh kasus. Ini yang pertama. Ini berhubungan, ini masalahnya adalah siswa itu sering terlambat. Yang pertama, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kira-kira ini posisi guru sebagai apa? Ya, sebagai penghukum. Ya, karena sudah jelas dari kata-katanya. Meskipun ini kita ucapkan dengan kata-kata yang lembut, lemah gemulai, kata-kata itu akan ngena sekali ke anaknya. Kemudian selanjutnya, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Ini kira-kira apa? Ya, membuat rasa bersalah. Jadi siswa itu akan merasa bersalah dengan apa ya? Dengan kita mengucapkan seperti itu. Ini, Adi, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak. Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Bisa bayangkan Bapak ya? Sambil tertawa ringan, kemudian menasihati siswanya. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Ini. Nah ini sebagai apa? Ya sebagai teman, ya. Ini Bapak Gurunya. Jadi selanjutnya, ini ada durasinya. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak? Saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ini siswa kira-kira mengganti ya Bapak ya? Mengganti apanya? Dia mengganti waktunya atau jamnya yang sebetulnya sudah pulang, tapi dia harus mengerjakan tugas di kelas. Ini kira-kira kontrol apa yang dilakukan? Manajer? Yang memantau. Habisnya memang kalau ini yang kelima, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Jadi anak itu kita berikan kesempatan untuk menjawab sendiri apa-apa yang dia ketahui. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa melayani teman saya Pak untuk mengajar tugas yang tertinggal. Anak yang terlambat sudah pasti akan tertinggal ketinggalan pelajaran dulu ya. Kemudian baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu akan bisa di tempat untuk sekolah? Nah ini kembali diberikan ke anak. Karena apa? Dikhawatirkan anak itu akan mengulangi hal yang sama, besok akan terlambat lagi. Tidak Pak, saya akan bisa di tempat waktu. Baik, saya akan usahamu untuk memperbaiki diri. Kira-kira bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini Pak? Yang kelima, ya ini memperbaiki diri. Kemudian apa lagi kira-kira? Yang merasa dihargai karena gurunya meminta pendapat, mengajak diskusi seperti itu. Tapi kira-kira ini apa? Butuh waktu yang cepat atau lama kira-kira? Ya lama. Memang butuh waktu yang lama. Tapi sebenarnya seperti itu yang tepat sebenarnya. Tapi memang kita sebagai fasilitator pendidikan harus lebih bersabar lagi karena ini yang jelas membutuhkan waktu yang lama. Oke. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Nah ini ada segitiga seperti ini Pak Ibu. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, jadi segitiga restitusi ini digunakan untuk menangani anak-anak yang pernah melakukan pelanggaran. Mungkin di BK ada ya Bu ya?
institusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, dengan cara guru itu membuat sebuah pernyataan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu juga ibu. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini juga sudah pernah saya terapkan di kelas 12 TPH. Waktu itu saya pinjam ruangan BK. Kemudian selanjutnya validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan dengan memberikan pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi siswa yang melakukan pelanggaran itu tidak semata-mata dia tanpa alasan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan apa, berarti dia sedang memenuhi motivasi yang mana. Kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kalian butuhkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita melakukan stabilitas identitas, kemudian validasi kebutuhan, selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Kita kembalikan lagi ke siswa. Nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi Ibu ya, ini dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini, ya ini yang merujuk ke menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini. Misalnya tadi kita melakukan restitusi yang padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Tadi kan Doni itu meminta makanan ke temannya ya Bapak ya. Kira-kira hal buruk apa yang mungkin bisa dilakukan Doni? Yang tidak, tapi tidak dilakukan olehnya. Misalnya dia merampas makanan temannya, itu kan dia mengambil makanan. Kira-kira untuk mensinkronkan dengan pertanyaan pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kira-kira kemungkinan apa yang dilakukan Doni? Mungkin memukul mungkin ya, sudah dirampas makanannya kemudian dia dipukul. Itu sebenarnya bisa dilakukan oleh Doni, tapi dia tidak melakukan, dia hanya mengambil makanannya saja. Jadi ini guru, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Siswa diminta lagi untuk melihat dirinya lebih dahulu. Kemudian ini sisi ketiga menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Jadi yang awalnya kita sudah menentukan keyakinan kelas, itu nanti kita kembalikan ke siswa lagi. Kira-kira apa mungkin siswanya lupa atau mungkin gimana. Ini saya ada video Bapak Ibu. Ini ya, sebagai ketua kelas, Ika selalu mengingatkan teman-temannya untuk rajin menjalankan piket membersihkan kelas. Tetapi beberapa temannya tidak memberitahukan sehingga membuat Ika marah dan tidak dapat menahan emosinya.
segitiga eksekusi Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Nah, demikian penjelasan mengenai eksekusi dan juga budaya positif di lingkungan sekolah. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya pertanyaan, silakan. Kira-kira apakah ada sesuatu positif yang Anda dapatkan dalam ruangan ini? Pada saya, Bapak bisa. Terima kasih Bu Ari atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan adalah mungkin ada beberapa statement atau pernyataan dari beberapa orang seperti ini. Untuk sekarang kan kita belajar bahwa kita itu harus seperti ini dalam mendidik siswa, tapi beberapa statement selalu seperti ini. Pendidikan orang zaman dahulu itu selalu keras, tapi katanya itu selalu memberikan hasil yang baik untuk peserta didiknya, seperti itu. Bahkan mereka itu semakin tawadhu, semakin menghormati. Tapi untuk anak-anak zaman sekarang, kenapa kita memberikan pendidikan yang mungkin bisa dikatakan longgar, mungkin penuh dengan kasih sayang? Kenapa hasilnya anak-anaknya itu jadi mungkin ada yang lama seperti itu, ada yang mungkin kurang menghormati orang yang lebih tua seperti itu? Apakah mungkin memang prosesnya itu belum, atau mungkin memang ada perbedaan antara pendidikan zaman dahulu dan pendidikan zaman sekarang, atau mungkin ada plus minusnya dari dua pendidikan tersebut? Terima kasih. Terima kasih Bu Lisa atas pertanyaannya. Jadi seperti ini, kalau saya pribadi memaknai dari hal itu, yang pertama adalah kekuatan doa menurut saya. Kemudian gini, doa yang jelas doa dari orang tua. Kemudian sebenarnya mendidik murid itu tidak sekedar di sekolah, tidak, tapi itu sebenarnya juga beramal di rumah. Dan mungkin sekarang gimana ya? Mungkin sekarang terlalu banyak model-model yang dicontoh dengan berbagai hal, atau mungkin sekarang mungkin juga orang tua kan kadang juga tidak melakukan tugas sebagai orang tua yang baik. Contohnya orang tua kan sekarang juga lebih sering main handphone misalnya. Kalau dulu kan tidak. Nah, itu sebenarnya menurut saya itu anak itu lebih melihat modelnya. Kalau dulu gini, dulu keras, pendidikan keras, kemudian itu dikatakan lebih baik, itu ternyata tidak. Saya dulu berpikiran juga seperti itu. Saya kira dengan anak dikeras itu anak akan menjadi lebih baik. Itu sebenarnya tidak. Yang jelas anak dengan dikeras itu seperti tadi ya, anak akan merasa hancur harga dirinya, akan merasa tersakiti, kecewa, itu sudah pasti ada. Dan itu kalau menurut filosofi pendidikan Gajah Dewata itu tidak boleh. Kita tuh tidak boleh merenggut harga diri anak seperti itu. Ya, jadi kenapa kok dulu lebih baik daripada sekarang? Mungkin lebih ke model juga seperti itu. Tidak selalu iya. Memang ada anak yang dikerasi itu lebih lebih bisa kemudian membentuk karakternya, tapi ada juga yang tidak. Dan yang kita pikirkan adalah yang tidak. Jadi kita di sini tidak berpikir bukan yang bagus, tapi kita pikirkan yang tidak. Bagaimana anak-anak yang merasa kecewa, merasa sakit hati, merasa terpojok, itu yang kita pikirkan seperti itu. Makanya di sini yang memang yang benar itu adalah yang tadi seperti tadi itu kita posisikan sebagai manajer. Ya, sebagai manajer yang mana kita mengajak anak untuk diskusi dalam menyelesaikan masalahnya, mencari solusinya seperti itu. Memang di sini butuhkan waktu yang lebih lama daripada yang sekedar kita sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai teman. Memang nanti prosesnya akan lebih lama, tapi memang seperti itu yang diminta di filosofi Gajah Dewata. Memang ya kita harus baca itu. Seperti apa kondisinya, ya kita harus berpihak pada murid. Seperti apa kondisinya, kita harus berpihak pada murid. Seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya sekarang ini dulu waktu itu satu lebih ke menurut saya lebih modern. Mungkin dulu kan orang tua kita nggak neko-neko seperti itu, bangsa kita kan tidak neko-neko gitu, ya kan ya. Mungkin seperti itu. Kalau yang dulu keras sekarang itu tetap tidak bisa ditenangkan, karena anak di keras itu ada yang merasa karakternya lebih kuat, tapi banyak juga yang merasa terlembut, kayak dia itu harga dirinya, kemudian dia merasa sakit dan sebagainya, pasti tidak dihargai dan sebagainya. Ini pun juga saya dapatkan di guru penggerak ini gitu ya. Jadi saya juga termasuk guru yang belum baik, tapi di sini saya mendapatkan banyak ilmu yang saya nanti perlahan akan saya terapkan dalam di dunia pendidikan, terutama untuk pribadi diri saya sendiri seperti itu. Mungkin gimana Bu Lisa?
Bapak Ibu? Mau? Apa? Terima kasih. Saya ingin menambahkannya tadi, tidak boleh ada paksaan ya. Sedangkan dilema yang sering terjadi, sering kita lihat pendidikan di di pondok itu mereka sering menggunakan sistem disiplin, dan itu pun juga bisa menghasilkan para siswa yang bagus. Nah, itu dilema dari pendidikan kita, saya kira ya. Dengan adanya sistem itu, otomatis banyak siswa-siswa itu yang pindah ke sekolah yang lebih mendisiplinkan anaknya. Terbukti sekarang banyak SD yang itu justru kekurangan siswa, bahkan kehilangan siswa. Itu makanya itu PR dari kita. Saya pun juga terus terang membiasakan ke anak-anak saya, nggak apa-apa sekarang kamu paksa, karena itu insya Allah akan terbiasa. Itu dari saya. Mohon petunjuknya bila saya salah. Terima kasih. Terima kasih Bu Lulu. Kata-kata yang jenengan tadi itu sudah jelas. Silakan dipaksa supaya apa tadi? Terbiasa. Itu adalah cara orang tua untuk menumbuhkan keyakinan dalam dirinya, menumbuhkan motivasi intrinsik tadi. Iya Pak tidak? Ya kan, sebenarnya iya memang gini. Ya mungkin apa ya? Ada beberapa kata-kata kita tadi loh, yang mungkin ada kalimat negatif itu yang perlu menjadi kalimat positif, seperti itu. Ya. Terus sekolah sekarang yang disiplin itu lebih disukai gitu ya. Ya itu sebenarnya gini ya, tetap kita kembalikan ke sekolah lagi. Kalau misalnya ada waktu itu, kalau bisa semua sekolah itu tahu restitusi itu seperti apa. Kita kan tahunya dari luar, ya kan. Kita kan nggak tahu secara realnya itu siswa itu ditangani seperti apa. Tapi yang jelas kembali lagi, jika kita merujuk ke filosofi Gajah Dewantara, kita sama sekali tidak boleh melakukan hal-hal yang tadi seperti penghukum, seperti apa tadi memantau dan sebagainya. Tapi dibayangkan kita sebagai manajer, ya bagaimana kita bisa menunjukkan keyakinan siswa tadi dengan hal seperti itu. Ya sebenarnya memang kalau kita ke filosofi Gajah Dewantara ya seperti itu. Cuman mungkin setiap sekolah punya caranya sendiri, cara sendiri. Iya, iya itu menurut saya juga gitu. Kan gini, tadi kan ada statement juga. Di negara yang merdeka, jika kita ingin menjadi orang yang merdeka, kita harus bisa memerintah diri sendiri, menumbuhkan keyakinan tadi. Tapi jika kita belum bisa memerintah diri sendiri, maka ya biarkan orang lain yang memerintah. Nah itu ada statement seperti itu. Berarti kan sebenarnya jika kita juga diizinkan atau murid itu diizinkan untuk mendapatkan ya kayak tadi itu konsekuensi misalnya seperti itu. Jadi kalau konsekuensi itu masih boleh, karena kan itu ada peraturan yang disepakati. Jadi yang diutamakan itu kalau bisa semua hal yang kita tentukan itu kita melibatkan murid. Kita mengajak murid untuk apa? Untuk berdiskusi, oh ini yang baik, ini yang buruk. Jadi siswa itu tidak semata-mata berjalan kemudian kenapa usaha pun tidak seperti itu. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi yang jelas kita sama-sama belajar. Kalau menurut saya perkataan jenengan tadi itu ya jenengan sebagai orang tua itu sudah sebagai salah satu cara jenengan untuk menumbuhkan keyakinan dalam diri anak jenengan. Ya, nonton gitu. Bisa diterima? Oke, mungkin ada lagi silakan. Sudah bagus ya? Baiklah, terima kasih atas perhatiannya dan juga waktunya yang telah jenengan berikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya diskusikan ke jenengan bisa bermanfaat untuk jenengan ke depannya, terutama dalam dunia pendidikan dan terlebih lagi untuk diri kita pribadi sebagai seorang pendidik. Sekiannya cukup dari saya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan dari Ibu Arifawati mengenai diseminasi penerapan budaya positif. Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Wafa SPD. Kepada beliau dipersilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan iman. Allahumma habibna fi sakaratil maut wa najatna minan nar dan hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, acara demi acara sudah kita lewati bersama. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.